Teman-teman, kamu pernah bertanya nggak sih, kenapa saat kita memegang gelas berisi minuman yang panas, tangan kita jadi ikut kepanasan? Ya karena minumannya panas kan. Kalau minumannya dingin mah, tangan kita nggak akan kepanasan. Hehehe. Ya nggak salah juga sih. Tapi secara fisika tangan kita tuh jadi ikut kepanasan karena adanya kalor yang merambat dan minuman tersebut lalu merambat ke gelas hingga akhirnya sampai ke tangan kita. Jadilah tangan kita ikut kepanasan. Terus kita jadi ingat kalau secara nggak sadar kita lepas tangan kita dari gelas, terus gelasnya jatuh dan pecah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, nama saya Jipriani Barka Ramadan. Teman-teman apa kabar? Tentu baik-baik saja kan? Di sini saya akan menjelaskan materi kalor. Sebelum kita memulai materi kalor, marilah kita berdoa kepada masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa itu kalor? Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Dalam satuan internasional, kalor dinyatakan dengan J atau Joule. Satuan lainnya dinyatakan sebagai kal atau kalori. Satu kalori itu didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan sebanyak 1 kg air dengan suhu 1 derajat Celcius. 1 derajat Celcius kalori sama dengan 4,2 Joule, sedangkan 1 Joule sama dengan 0,24 kalori. Kalori jenis dan kapasitas kalor. Nah, ketika belajar tentang kalor, kamu juga akan mempelajari yang namanya kalor jenis dan kapasitas kalor. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diserap atau diperlukan oleh 1 kg zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius, atau bisa juga diartikan sebagai kemampuan suatu benda untuk melepas atau menerima kalor. Masing-masing benda mempunyai kalori jenis yang berbeda-beda, sedangkan kapasitas kalor adalah jumlah kalor yang diserang oleh benda bermassa tertentu untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Untuk menentukan kalor jenis suatu zat, kita bisa menggunakan alat yang bernama kalorimeter. Kurang lebih penampakannya seperti gambar di bawah ini, guys. Ya guys, gambarnya kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk menentukan kalor jenis suatu zat. Ke rumus-rumus kalor. Yang pertama, rumus perpindahan kalor. Kita menghitung besar kalor, yang kita hitung itu adalah besar perpindahan kalornya ya guys. Karena seperti yang sudah dijelaskan di awal, kalor itu adalah energi panas yang berpindah dari benda yang suhu lebih tinggi ke benda suhu yang lebih rendah. Nah, besar perpindahan kalor bisa dihitung menggunakan rumus di bawah ini. Cekidot. Rumus perpindahan kalor, Q sama dengan MC delta T, yaitu Q banyaknya kalor yang diterima atau dilepas suatu benda, M massa benda yang menerima atau melepas kalor, C kalor jenis zat, delta T perubahan suhu. Lanjut yang kedua, rumus kalor jenis. Rumus perpindahan kalor tadi, Q sama dengan M delta T, juga bisa kita gunakan untuk menghitung kalor jenis. Kalor jenis diimbangkan dengan huruf C kecil. Berdasarkan rumus tadi, kalau kita menghitung besar C, tinggal kita ubah saja rumusnya menjadi seperti berikut. Q sama dengan M delta T, lanjut ke C sama dengan Q atau M delta T. Untuk keterangannya sama dengan gambar rumus perpindahan kalor di atas. Ya, jadi suatu rumus tersebut bisa kita gunakan untuk menghitung dua hal, yakni perpindahan kalori dan jenis asik dan jenis asik. Jadi nggak perlu banyak-banyak ngapain di rumah, ngapain rumus deh. Yang ketiga, rumus kapasitas kalor. Nah, yang terakhir adalah rumus kapasitas kalor. Kalau yang ini rumusnya beda guys, coba perhatikan gambar sebagai berikut. Rumus kapasitas kalor. Rumus pertama, C sama dengan Q per delta T, yaitu C kapasitas kalor, Q banyaknya yang diterima atau dilepas suatu benda, delta T perubahan suhu. Yang kedua, rumus kedua, C sama dengan MC,
Keterangan C. Kapasitas kalor. Massa benda yang menerima atau melepas kalor. C. Kalor sekarang jenis zat. kita akan bahas soal guys. Sekarang mari kita bahas. Nah, ini dia guys contoh soalnya. Sebatang besi berbentuk silinder dengan luas penampung 10 cm kuadrat dan panjang 50 cm. Pada ujung-ujung besi tersebut mempunyai beda suhu 2 Celcius. Jika koefisien konduksi besi 4,6 kali 10 pangkat min 3 kJ meter per second, berapakah besar hambatan kalor tiap detik pada besi tersebut? Diketahui A sama dengan 10 cm pangkat 2 sama dengan 10 pangkat min pangkat 3 meter pangkat 2. L sama dengan 50 cm sama dengan 0,5 meter. Delta T sama dengan 2 Celcius. K sama dengan 4,6 kali 10 pangkat min 3 kJ per meter per second Celsius. Ditanya H sama dengan, jawab H sama dengan K kali A delta T per L. H sama dengan 4,6 kali 10 pangkat min 3 kJ per meter per second Celsius. 10 pangkat min 3 2 per 0,5 sama dengan 9,2 kali 10 pangkat min 6 kJ per second. Sekian pembahasan kita tentang kalor dan rumus-rumusnya. Cie, hari ini udah pada belajar banyak ya. Mulai dari pengertian kalor, perbedaan kalor, jenis, dan kapasitas kalor, sampai mengerjakan contoh soal kalor. Nah, setelah belajar, jangan lupa untuk meningkatkan terus kemampuan dengan mengerjakan soal-soal di buku atau di internet. Yuk, cobain sekarang. Wah, ternyata fisika sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Jika ada pertanyaan atau soal yang tidak dimengerti, komen saja di bawah. Jangan lupa belajar dan banyak baca bukunya ya. Saya Jikrani Barka Ramadan, izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.